Bendi Mataram, bagian ke 194. Soninduhub, seorang gadis tiada celah, malahan lambat laun tertanamlah benih kasihnya. Tetapi melihat anaknya bersikap dingin, mau tak mau ia jadi perasa pula. Maka ia mencoba menduga-duga, dan begitu mendengar cerita anaknya yang menyebut-nyebut seorang gadis yang bernama Titisari dengan bersemangat, hilanglah sudah rasa sangsinya. Apalagi Titisari ternyata seorang gadis yang pernah merebut jiwa sang aji. Mayor Duhub tidak hanya mempunyai kekuasaan kompeni, tapi ia menguasai kita berdua pula. Belum-belum ia sudah merampas pusaka milikmu. Aku khawatir engkau kelak kena dirampas pula. Marilah kita pulang saja ke kampung halaman. Lihatlah, ini warisan tombak ayahmu. Belum lagi ia menyelesaikan perkataannya, Soninduhub terdengar tiba di serambi depan. Maka cepat-cepat ia berkata lagi, "Temuilah dia dan bicaralah baik-baik. Bilang bahwa engkau ingin menghadap ayahnya. Mudah-mudahan ayahnya memperkenankan kita pulang ke kampung halaman dengan aman damai." Dengan membulatkan tekad, sang aji berdiri dari tempat duduknya. Hatinya terasa dingin, maka dengan langkah tetap, ia berjalan ke serambi depan menyambut kedatangan Soninduhub. Ternyata, Soninduhub datang dengan dikawal oleh seorang sersan berusia tua. Sersan itu berkumis tebal, matanya tajam, terlindung di bawah alisnya yang tebal pula. Sekali pandang taulah sang aji bahwa sersan itu bukanlah orang sembarangan. Memperoleh kesan demikian, diam-diam ia berjaga-jaga diri. "Taruhlah di meja," perintah Soninduhub. Dengan sikap hormat, sersan itu meletakkan bebannya di atas meja. Heran sang aji, karena beban itu ternyata pusaka sakti Kiai Tunggulmani, Bendi Mataram, dan pedang Sokayana yang tadinya menyibukkan pikirannya. Ayah kini tidak menganggapmu lagi sebagai seorang pemuda tolol. Namun, karena menjaga hal-hal yang tidak kau inginkan, ayah perlu menyimpan semua pusakamu ini. Malam ini, kami kembalikan dengan utuh. Periksalah dahulu, barangkali engkau mengira ayah memalsukan, kata Soninduhub. Untuk mengenal ketiga pusaka sakti itu, sang aji tidak membutuhkan waktu lama. Dengan pandang, ia sudah mengenalnya. Hatinya penuh rasa syukur dan hampir saja menyatakan terima kasih. Untung waktu itu, Soninduhub berkata lagi sambil menghela nafas, "Selamanya engkau membuatku tidak mengerti. Sebenarnya bagaimana bisa terjadi begitu?" Mereka kemudian duduk di ruang depan. Setelah pembantu rumah mengantarkan minuman ringan, mulailah sang aji mengumpulkan semangat. Dengan mendengarkan kata-kata Soninduhub, tahulah dia sudah bahwa beradanya di dataran ketinggian Gunung Cibukis bukan merupakan suatu rahasia lagi. Teringat helaan nafas Soni yang tadinya didengarnya di luar dinding, tak kala ibunya sedang memperbincangkan rencana pulang ke kampung halaman, timbullah sikap jantannya. Dasar, ia seorang yang jujur dan berjiwa kesatria sejati. Lantas saja berkata dengan tenang, "Sebenarnya, tadinya aku hanya bermaksud memenuhi suatu undangan belaka. Kemudian, aku menyaksikan mereka saling membunuh. Bukankah sayang? Alangkah baiknya apabila mereka hidup rukun dan damai sebagai kawan senasib dan sebangsa." Sederhana sekali kata-kata sang aji. Untung Soninduhub sudah mengetahui persoalannya dan laporan-laporan militer yang didengarnya. Dengan demikian, ia dapat menangkap keterangan sang aji. Katanya kemudian, "Kau selamanya lamban dalam segala hal, tidak pandai berbicara banyak. Tapi kali ini engkau jadi luar biasa. Apakah kedudukanmu yang merubah dirimu?" Pertanyaan itu sama sekali tak terduga, sehingga sang aji jadi terbungkam. Soninduhub sendiri agaknya tak bermaksud memperoleh jawaban,
ia meruntuhkan pandang ke alas meja, lalu berkata memerintah kepada Sersan yang tetap berdiri tegak di dekatnya. "Bawalah pusaka Tuan muda ini ke dalam." Sersan itu mengangguk, kemudian membawa ketiga pusaka sakti ke dalam. Setelah diserahkan kepada Rukmini, ia kembali ke serambi dan di sudut ruang samping. "Aji, betapa alasan ayah, hatimu pasti sakit sewaktu mendengar kabar hilangnya ketiga pusaka itu, bukan? Pastilah engkau sudah menuduh company merampas milikmu." "Agaknya benar juga," ujar Soninduhub lembut. "Tiap prajurit selalu menyatakan diri bahwa dia adalah penjaga dan pengatur keamanan. Padahal dialah sesungguhnya perusak keamanan. Kau percaya tidak? Lihatlah, dengan alasan demi menjaga dan mengatur keamanan, kerap kali dia perlu membunuh yang lain. Setidak-tidaknya membuat rugi yang lain. Nah, bukankah dia justru menjadi perusak keamanan? Maka teringatlah aku kepada ucapan seorang filsuf Yunani yang berkata begini, kau tahu apakah sesungguhnya organisasi militer itu? Mereka itu tak lebih dari organisasi pembunuh yang dilindungi undang-undang. Kau percaya tidak?" Soninduhub tertawa lembut dan Sang Aji bertambah berwaspada. Katanya di dalam hati, dia berkata militer adalah organisasi pembunuh yang dilindungi undang-undang. Benarkah hatinya berkata begitu juga? Jangan-jangan ia hendak memancing aku. Teringat dia akan sepak terjang prajurit-prajurit company, Laskar Pangeran Bumi Gede maupun Laskar Pangeran Ontowiryo. Semua-semuanya membunuh. Juga mereka yang menamakan diri golongan pendekar di seluruh jagat ini. Maka terasalah betapa pernyataan Soninduhub tepat mengenai sasarannya. Namun tak berani berlaku sembrono. Hati-hati ia menatap wajah Soninduhub. Siapa tahu semua ucapannya mengandung duri. Soninduhub meruntuhkan pandang, lalu memandang wajah Sang Aji. "Aji, maafkan ayahku. Dengan sesungguhnya, ia bermaksud baik sekali. Lihatlah, semua pusaka milikmu dikembalikan dengan utuh." "Soni, ayahmu baik sekali. Dan selamanya, dia baik sekali terhadap aku dan ibu. Masa aku berani menuduh yang bukan-bukan?" sahut Sang Aji. Terhadap Sang Aji, Soninduhub tiada pernah menyaksikan semua ucapannya. Maka dengan penuh perasaan dia berkata, "Aku tahu dan aku percaya padamu. Semuanya itu terjadi karena kemuliaan hatimu. Kau berkata tadi bahwa kedatanganmu di dataran Gunung Cibuki semata-mata hendak mendamaikan semua pihak yang sedang bertengkar. Sebab hatimu yang mulia ingin melihat semua insan hidup damai. Kau ingin melihat..." Ia berhenti, hatinya pilu dan sedih. Terasa sudah bahwa antara dia dan Sang Aji ini seperti telah terjadi suatu jurang pemisah. Suatu hal yang tidak dikehendaki sendiri. Katanya lagi, "Company sekarang memang bertugas untuk mengamankan seluruh daerah Jawa Barat. Kau sekarang sudah menjadi pemimpin tertinggi himpunan Sangkuriang. Tiap patah katamu akan didengar dan dilakukan dengan patuh. Cobalah bujuk mereka agar hidup berdamai dengan company. Dengan begitu, jalan yang akan kita lalui menjadi rata seperti semula." "Tidak mungkin," sahut Sang Aji cepat. "Mereka bercita-cita justru hendak mengusir pemerintah Belanda dari bumi Jawa." Mendengar ucapan Sang Aji, wajah Soninduhub berubah hebat sampai pucat. Tanpa disadari sendiri, ia bangkit dari tempat duduknya sambil berkata dengan nada tinggi, "Kenapa kau mengucapkan kata-kata begitu? Kau bisa dianggap sebagai pemberontak." "Soni, mereka memang berkata dan bercita-cita begitu. Lalu aku harus berkata bagaimana? Apakah aku harus memperkosa ucapannya?" sahut Sang Aji. "Mereka mempercayai aku, meskipun hatiku enggan, tapi aku tak menolak pula. Apakah menurut pendapatmu aku harus mengkhianati mereka?" Lama Soninduhub menatap wajah Sang Aji. Ia nampak terkejut, gusar, kecewa dan pilu. Juga Sersan yang duduk di sudut ruangan depan. Akhirnya berlahan-lahan Soninduhub duduk kembali dengan pandang lembut, dan Sersan itu terdengar melepaskan napas lega pula. Berlahan Soninduhub berkata, "Semula aku tak percaya kepada semua kabar yang kudengar.
Kemudian aku minta izin kepada ayah, hendak membuktikan sendiri. Sekarang aku mendengar pula dari mulutmu sendiri. Apakah aku bisa mengingkari kesulitan ini?" Setelah berkata demikian, gadis itu nampak berduka dengan hati pilu. Ia melemparkan pandang jauh di sana, kepada tiang-tiang pendopo, kepada wajah Sirsan yang menunduk, kemudian kepada kegelapan malam. Namun penglihatan itu tidak merasuk dalam rasanya. Akhirnya setelah lama berdiam diri, ia meruntuhkan pandang ke bawah, seraya berkata dengan berbisik, "Waktu engkau diketemukan ayah di dalam medan perang dahulu, ayah sudah bercuriga. Tetapi ia mendengarkan kata-kataku. Kemudian untuk kedua kalinya engkau berada di perkemahan. Juga ayah tidak mengusut lebih lanjut. Tetapi sekarang semua orang mendengar kabarmu. Sulitlah untuk meniadakan semua ini." Ia berhenti sebentar menghela nafas. Sekonyong-konyong pandang matanya berkilatan. Benarlah kata pepatah, kalau suamimu menjadi raja, kau akan menjadi seorang permaisuri yang muda. Tetapi bila suamimu menjadi setan, kau pun akan menjadi iblis. Nah, biarlah aku menjadi iblis. Mendengar ucapan Sony Ndeup, hati sang aji terharu bukan main. Dasar hatinya lemah. Lagi pula tidak terdapat suatu kesalahan pada diri Sony. Maka berkatalah dia dengan penuh perasaan, "Sony, aku ini memang seorang yang tidak hanya tolol, tapi juga tidak berterima kasih. Sekarang biarlah aku patuh kepada kehendakmu." Tetapi setelah berkata demikian, suatu bayangan berkelebat dalam otaknya. Segera dia dapat menguasai diri, lalu berkata lagi, "Terhadapmu memang aku dapat berkata begini, tetapi bagaimana dengan ayahmu yang memegang kekuasaan militer? Pastilah dengan alasan dinasnya, beliau lebih mencintai kedudukannya daripada kepadamu atau kepadaku." "Ya, benar," sahut Sony dengan mengeluh. "Itulah sebabnya aku dahulu tidak senang engkau menjadi semacam jagoan. Kau tahu sebabnya?" Sony berhenti mengesankan. "Inilah jadinya, karena demi mengabdi kepada apa yang dinamakan kehormatan diri dan cita-cita, kau dan aku mungkin berdiri di seberang menyeberang." "Janganlah berkata begitu, Sony. Aku memang bersalah terhadapmu. Tapi ayahmu bukan seorang jagoan. Beliau tidak memperebutkan apa yang dinamakan suatu kehormatan diri." "Kau berkata apa?" potong Sony Ndeup sengit. Berbareng dengan senyumannya pahit, ia meneruskan, "Kau berkata dia bukan termasuk golongan jagoan. Kau salah. Aku justru berkata begitu. Dialah termasuk pula seorang jagoan yang kebetulan mengenakan pakaian seragam." Sang aji menatap wajah Sony Ndeup. Ingin ia menangkap sasaran ucapannya, namun sebagai biasanya, ia lamban dalam hal menebak maksud seseorang. Maka ia minta ketegasan. "Kau berkata beliau seorang jagoan, kebetulan mengenakan pakaian seragam?" "Ya, bukankah sudah terang?" sahut Sony. "Seorang jagoan adalah seorang yang mengabdikan diri kepada kehormatan dan nama yang kosong. Dalam hidupnya, ia hanya mendengarkan hatinya sendiri." "Ah, belum tentu seseorang yang berbudi luhur." "Mengapa belum tentu?" potong Sony. "Seorang prajurit dididik untuk menang. Karena itu betapa dia mau mengalah. Kalau dia mengalah, dia bukan seorang prajurit." Selamanya sang aji tak pandai berdebat. Meskipun pada waktu itu ia sudah memperoleh kemajuan yang lumayan, namun masih saja ia tak mampu mengatasi bentuk pembicaraan yang bersifat cepat. Maka mulutnya membungkam dengan mendadak, dan seperti dahulu, ia lantas menjadi tokoh pendengarnya. Dalam suatu pertarungan, seorang jagoan harus membunuh lawannya bila mau selamat. Seorang prajurit pun demikian. Cuma bedanya seorang prajurit dilindungi undang-undang. Sebaliknya seorang jagoan tidak. Dia justru akan dikejar penuntutan balas dendam dan hamba undang-undang. Tapi pada hakikatnya setali tiga uang. Sang aji berdehem. Ia ingin memberi pandangan lain, namun mulutnya memang tidak kuasa mengungkap rasa hatinya. Ia hanya berkata, "Tetapi Sony, semua tergantung kepada pribadinya masing-masing. Seorang prajurit meskipun membunuh, tetapi demi untuk keamanan umum. Sedangkan seorang jagoan
hanya mengabdi kepada kepentingan diri sendiri. Inilah bedanya. Son In-duhuk tertawa lembut, katanya, "Ah, benar-benar engkau sudah berubah. Kau sekarang sudah pandai berbicara. Maka benarlah kata ayah, bahwa engkau bukan seorang pemuda tolol lagi." Itulah suatu sindiran tajam. Kalau bukan Sang Aji, pastilah akan melahirkan suatu rentetan perdebatan. Tapi Sang Aji yang berhati damai segera mengalihkan pembicaraan. "Sony, apakah engkau berhasil membicarakan keluarga Mulawir kepada ayahmu? Kalau berhasil, alangkah senang hatiku." "Benarkah hatimu senang?" Son In-duhuk mencoba. "Tentu, aku akan memaksamu untuk menerima rasa terima kasihku." "Oh, Sang Aji, semenjak dahulu aku berkata bahwa aku akan ikut senang hati, manakala hatimu senang pula. Keluarga Mulawir sudah dibebaskan, tetapi ayah tidak dapat membebaskan Ki Tunjung Biru, meskipun hatinya sangat menyesal." "Mengapa?" "Perkaranya sudah terlanjur dilaporkan kepada atasan, maka penyelesaiannya harus lewat saluran hukum pula." "Ya, aku tahu," sahut Sang Aji dengan kepala kosong. Sejurus kemudian berkata, "Sony, apakah engkau mengerti di mana dia disekap?" "Penjara Glodok." Sang Aji nampak berprihatin, mencoba. "Pastilah engkau dapat mengetahui keadaan penjara dengan jelas. Setidak-tidaknya melebihi pengetahuanku berhubung kedudukan ayahmu." Senang dan bersyukur hati Son In-duhuk mendengar bunyi kata-kata Sang Aji. Setelah anak seorang komandan, sering ia mendengar dan mengenal cara bergaul pembesar-pembesar militer. Makin tinggi pangkat dan jabatannya, makin mereka berhati-hati dalam setiap pembicaraannya. Itulah disebabkan karena kedudukan, tugas, jabatan, serta kehormatan diri. Namun sikap hidup demikian tidak terdapat dalam diri Sang Aji. Pemuda itu kini menjadi pemimpin tertinggi seluruh Laskar Perjuangan Barat dan merupakan momok yang ditakuti kompeni. Sekalipun demikian, kata-katanya tidak berbeda tak kala ia baru mengenalnya. Itulah suatu tanda bahwa hatinya tidak berubah terhadapnya. Maka terus saja gadis itu berkata menyahut, "Kau selamanya membuat hatiku bingung. Baiklah, aku akan membantumu sebisa-bisaku. Kau pasti akan berusaha menolong Ki Tunjung Biru. Selama dia masih di dalam penjara, pastilah hatimu tidak tenang. Hanya saja, sudahkah engkau mempunyai daya upaya untuk mengatasi kemarahan ayah?" Sang Aji mengangguk. "Aku akan menghadap ayahmu. Aku tahu ayahmu pasti akan menyatakan bermusuhan dengan tugasku. Karena itu, aku akan minta izin padanya untuk pulang bersama ibu ke kampung halaman." Mendengar kata-kata Sang Aji, Son In-duhuk tertegun, wajahnya pucat, tetapi sebentar kemudian berubah menjadi lembut. Dengan tersenyum ia berkata, "Memang, kadang-kadang pernah aku berpikir tentang diriku sendiri. Andai kata aku ini bukan bangsa Belanda, juga bukan anak seorang komandan kompeni Belanda yang kebetulan bermusuhan dengan kedudukanmu sekarang, alangkah senang dan gampang jadinya. Aku akan menyertaimu di mana saja kau berada. Sekarang, ternyata engkau akan pergi benar-benar, dan aku akan menyertaimu juga di mana engkau berada, biar aku menjadi setan demi untukmu." Bukan main terharu rasa hati Sang Aji. Itulah suatu ucapan cinta kasih setulus-tulusnya. Kenyataan demikian tak dapat diabaikan dengan begitu saja. Selagi ia berpikir demikian, terdengar Son In-duhuk berkata lagi, "Kau tadi minta keterangan tentang keadaan penjara bukan?" Sang Aji mengangguk. "Biasa saja," kata Son In-duhuk. "Penjara di mana-mana saja dipimpin oleh seorang kepala penjara yang dibantu dengan pegawai-pegawai bawahannya. Hanya saja karena penjara Glodok dianggap sangat penting, penjaganya diperkuat dengan serdadu-serdadu kompeni yang dibantu pula oleh tampingan-tampingan yang sudah mendapat kepercayaannya." "Tampingan, apakah itu?" "Orang yang terhukum untuk selama hidup dan sudah mendapat kepercayaan diangkat oleh kepala penjara sebagai pengganti pengurus tata tertib." Sang Aji diam merenung. Penjara Glodok sudah sering dilihatnya. Kesannya seram dan menakutkan. Menurut kabar, tidak gampang seorang mencoba mendekati dindingnya tanpa diketahui penjaganya.
sekiranya memaksa diri menjebol pintunya, pastilah akan menimbulkan suatu perjuangan sengit. Memikir demikian, ia jadi gelisah. Bukankah laskar himpunan Sangkur yang kini sedang berada dalam perjalanan mendekati penjara itu? Selagi berpikir demikian, sekonyong-konyong nampaklah sinar api menyala tinggi di luar rumah. Kemudian terdengarlah suara hiruk-pikuk, disusul pula dengan bunyi tanda bahaya. Cepat Son In The Hoop keluar pendapa. Tiba-tiba ia berseru kaget, "Hei, bukankah itu penjara gelodok, Sirsan?" Ia menoleh ke serambi, tetapi Sirsan yang tadi duduk di sudut ruang tiada nampak batang hidungnya. Kapan ia meninggalkan ruangan itu? Berada di luar pengamatannya. Segera ia menyerunya, namun meskipun diulanginya beberapa kali, tetapi Sirsan itu tidak muncul. Setelah berbimbang-bimbang sejenak, cepat Sony masuk ke dalam. Ia coba meminta keterangan Rukmini, tapi Rukmini tak dapat memberi keterangan. Juga semua pelayan yang berada di sekitar rumah. Sang Aji kala itu tiada sabar lagi melihat nyalanya api yang nampak membumbung tinggi di udara. Teringatlah dia kepada Ki Tunjung Biru dan sekalian laskarnya. Apakah mereka sudah tiba di dalam kota dan terus menyerbu penjara? Karena dirumun berbagai soal, Sang Aji lantas berdiri tegak. Tak kala melihat Sony kembali ke serambi depan, ia berkata cepat, "Sony, maafkan, aku ingin melihat." Dan berbareng dengan kalimatnya yang penghabisan, sekali melesat, bayangannya sudah lenyap dari penglihatan. Hei, tunggu dulu," teriak Son In The Hoop. "Biarlah kita berangkat bersama." Mendengar teriakan Son In The Hoop yang berkesan kupu, Rukmini lari ke serambi depan. Tetapi pada saat itu, baik Sang Aji maupun Son In The Hoop sudah tiada lagi. Pada saat itu, Sang Aji sudah berada di jalan. Ia melesat bagaikan terbang, belum lagi memasuki daerah perkampungan Cina yang berada di depan. Matanya yang tajam menangkap berkelebatan sesosok bayangan yang menyongsong padanya. Melihat gerakan bayangan itu, pastilah bayangan seorang yang berkepandian tinggi. Tiba-tiba pada detik itu terdengar bayangan tadi berseru, "Gusti Aji." Sang Aji berhenti dengan mendadak. Ia menoleh, ternyata bayangan itu Tubagus Simuntang. Entah apa sebabnya, hati Sang Aji menjadi besar dan berbangga. Terus saja ia menyahut, "Apa kejadian ajaib?" kata Tubagus Simuntang setelah membungkuk hormat. "Maksud paman, penjara terbakar?" "Tidak hanya itu, tetapi yang menyerbu bukan laskar kita," sahut Tubagus Simuntang. Seperti diketahui, Tubagus Simuntang minta izin kepada Sang Aji hendak melakukan tugasnya. Semenjak zaman Ratu Bagus Buang, Tubagus Simuntang menduduki jabatan penghubung. Dalam melakukan tugasnya, hendak menghubungi Dadang Wiranata, Dwi Jendra, Andangkara, dan Otong Surawijaya pada malam itu. Ia menjumpai suatu peristiwa yang menarik perhatiannya. Segera, ia mengikuti perkembangan peristiwa itu. Begitu memperoleh kepastian, segera ia lari sekencang-kencangnya, hendak memberi laporan kepada ketuanya. Katanya kemudian, setidak-tidaknya 6 pendekar datang menyerbu penjara. "Untuk Ki Tunjung Biru," potong Sang Aji. "Terang sekali tidak, mereka datang untuk membebaskan anak-anak murid yang lenyap tiada bekasnya setelah turun dari dataran ketinggian Gunung Cibukis." "Ah, apakah mereka kena tawan kompeni?" Sang Aji heran. "Benar," sahut Tubagus Simuntang. "Dalam suatu pertarungan, rupanya masing-masing perguruan ada yang dapat meloloskan diri, sehingga dapat memberi laporan kepada gurunya masing-masing. Nah, sekarang mereka semua datang dengan serempak. Hamba kira paling tidak 6 pendekar turun tangan dengan berbareng. Ah, hebatlah. Pastilah akan merupakan suatu tontonan yang menarik." Benar juga, waktu tiba di depan penjara, mereka berdua melihat berkelibatnya beberapa bayangan yang bergerak sangat cepat dan berani. Dengan berlompatan, bayangan itu menikam penjaga-penjaga yang sedang mengisi senapan bermesin bubuk.